Shalom semuanya. Buat umat Tuhan kesehatan. Pagi-pagi kita punya di rumah muslim-muslimin bersama di tempat ini. Saya percaya semuanya sehat. Saya percaya sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat umat-Mu, buat peliharaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada malam hari ini di PT Damai Penyatan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah pada malam hari ini, layakkan kami mau meninggikan nama-Mu dan kami mau belajar dan mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu pada malam hari ini. Kami siap menyembah-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan semuanya katakan amin.
biar Tuhan membentuk hatimu dengan firman-Nya. Glory. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami siap Engkau bentuk Bapa. Isyakarapa syekarala. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Hidup kami bukan karena melihat, hidup kami bukan karena melihat, tapi percaya kepadamu. Hidup bukan karena melihat, tapi percaya kepada Yesus, kepada Yesus Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang, hidup di dalam daging, hidup boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Hidup kami bukan karena melihat saja, tapi hidup kami percaya kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya terhadap janjinya. Kami hidup karena firman-Nya, kami hidup karena janji dan firman Tuhan. Hidup yang kuhidupi bukan karena hanya melihat saja, tapi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih kalau sebentar hamba-Mu menyampaikan firman pesan daripada Tuhan. Biar hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar mereka yang mendengar mengerti maksud-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami menjalani hidup-hidup ini Tuhan yang saat-saat ini banyak pergumulan. Kami kuat, kami mendapat tuntunan, kami mendapat wahyu, kami mendapat rema, kami mendapat tuntunan dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan, penuhi saya Roh Kudus supaya saya menyampaikan sesuatu yang daripada-Mu, supaya menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Ambil alih waktu dari pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, penuhi dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya saudara-saudara, malam ini mau saya sampaikan tentang iman. Jadi ada tingkatan iman, ya, temanya tingkatan iman. Iman ini luar biasa. Jadi kunci seorang Kristen kalau dia memiliki iman, itu kekristenannya luar biasa. Jadi iman itu dahsyat. Ya, dalam Matius 10, Matius 17 ayat 19-20, ya, kalau kamu punya iman sebiji sesawi kamu bisa pindahkan gunung. Ya, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Ya, kekristenan itu yang dahsyat, itu
imannya. Saudaraku, jika orang Kristen itu memiliki iman, itu luar biasa. Nanti Yesus datang kedua kali, apakah ada iman di bumi? Ya. Jadi iman itu luar biasa. Ya, senjata orang Kristen itu iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Ya, iman itu luar biasa. Ada beberapa tingkatan iman. Ya, di dalam kekristenan, di dalam orang percaya, saudaraku, ada beberapa tingkatan. Iman itu berarti orang yang percaya kepada Yesus melalui pintu pertobatan. Jadi kalau saudara mau mengimani sesuatu, saudara harus melalui pertobatan dulu, bertobat dari segala dosa, ya, melepaskan dari segala hidup dalam dosa dan percaya kepada Yesus. Bagaimana terjadi iman? Yaitu percaya dengan hati dan mengatakan, ya, berkata-kata. Jadi iman itu tidak boleh diam, percaya dengan hati, percaya sesuatu dan mengatakannya. Ya, orang Kristen akan mengalami perkara-perkara mujizat, perkara besar, perkara dahsyat, perkara yang luar biasa kalau dia beriman. Saudaraku, iman luar biasa. Iman itu luar biasa. Allah itu mendengar dan melihat iman kita. Yesus katakan sesuai dengan imanmu jadilah. Ya, luar biasa. Berkata kepada Bartimeus, Bartimeus, apa yang kau ingini? Aku ingin buta. Sesuai dengan imanmu jadi. Ya, perempuan pendarahan 12 tahun. Ya, dia menjamah Yesus dengan beriman, asal sujud saja aku jamah jubahnya, aku sembuh. Ya, iman itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita memiliki iman luar biasa, walaupun keadaan sekarang keadaannya semakin tidak karuan, saudaraku, tapi iman saudara mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, iman kita mengalahkan dunia. Ya, itu luar biasa. Ada beberapa tingkatan iman dan iman itu luar biasa. Saudaraku, saya ingat ada saudara saya, ya, orang Kristen itu kalau dia memiliki iman itu dahsyat. Ya, oh dahsyat saudaraku. Ya, tapi kalau orang Kristen tidak memiliki iman itu ya sama dengan orang-orang dunia, tidak ada jauh beda. Tapi kalau orang Kristen itu memiliki iman, itu yang luar biasa. Ya, iman ini luar biasa. Ada beberapa tingkatan. Tingkat yang pertama ialah iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan. Jadi percaya Yesus, ya, orang itu diselamatkan. Ya, itu iman. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, kita diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, bukan hasil usaha kita, bukan karena kita bekerja sesuatu. Oh, kita puasa, oh, kita bertapa, atau kita tidak makan sayur, tidak makan nasi supaya selamat. Tidak, saudaraku. Selamat itu percaya sama Yesus, ya, percaya sama Yesus, menerima kasih karunia. Keselamatan itu mujizat. Keselamatan itu kasih karunia yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Ya, Yesus mati buat kita. Itulah keselamatan. Jadi yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, dia mati buat kita. Ya, orang itu akan diselamatkan. Jadi karya Yesus itu sebenarnya sudah sempurna. Yesus mati di kayu salib, dia bilang sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi pergumulan kita sudah selesai. Sakit kita sudah dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dalam Filipi 4 ayat 19. Segala kebutuhanmu akan dicukupi oleh Tuhan. Segala keperluanmu. Di Alkitab sudah ada. Ya saudaraku. Jadi sebenarnya Yesus sudah memelunasinya. Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Itulah iman yang menyelamatkan. Jadi luar biasa. Iman, kita diselamatkan karena iman. Ya, kita diselamatkan karena iman, bukan karena jeripayah kita. Kita melakukan sesuatu supaya saya selamat. Tidak, kita hanya beriman kepada Yesus. Percaya Yesus, bahwa Yesus mati di kayu salib, itu menebus dosa saya. Kita sudah diselamatkan. Percaya sama Yesus, itu kasih karunia, itu kemurahan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Itu kasih karunia yang terbesar dalam hidup kita. Kalau kita beriman kepada Yesus. Jadi apapun yang terjadi saat ini pada kita, sebenarnya sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu. Pergumulan kita, masalah kita,
ya, penyakit kita sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus katakan sudah selesai. Ya, luar biasa. Tapi banyak orang Kristen banyak mengalami pergumulan karena saudaraku kita kurang menyadari bahwa Yesus telah menyelesaikannya. Ya, jadi iman yang menyelamatkan, percaya sama Yesus selamat, bukan hasil usaha saya, bukan saya karena puasa. Oh, saya tidak bunuh semut, oh saya tidak bunuh nyamuk supaya saya selamat. Tidak, saudaraku. Tapi saya percaya sama Yesus. Ya, saya melalui bertobat kepada Yesus. Pintu iman itu adalah melalui pintu pertobatan. Kalau saudara bertobat mengaku pada Yesus, ya saudara mulai masuk dalam iman. Ya, iman kepada Yesus. Iman itu kasih karunia, pemberian secara gratis. Iman adalah yang menyelamatkan. Iman yang pertama, iman yang menyelamatkan. Iman yang kedua adalah iman yang memerdekakan. Ya, dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16-17, yang kita hidup, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada iman, dari iman kepada iman. Ya, iman kepada iman. Jadi imannya meningkat, saudaraku. Ya, imannya meningkat. Orang benar, orang Kristen yang sudah bertobat hidup benar, ya harus hidup oleh iman. Satu-satunya jalan orang benar harus hidup oleh iman. Hanya harus hidup oleh iman. Kalau orang benar tidak hidup seperti dengan iman, dia seperti ikan yang hidup di luar air. Dia akan menggelepar. Ya, dia akan cemas, dia akan depresi, dia akan takut, dia akan khawatir, dia akan mengalami stres. Ya, kalau orang Kristen tidak punya iman, kalau orang benar tidak hidup oleh iman. Jadi satu-satunya orang benar jikalau mereka mau hidup benar, hidup yang tenang, hidup yang damai sejahtera, harus dengan iman. Ya, satu-satunya jalan orang benar harus hidup oleh iman. Roma 1, 16 dan 17. Ya, orang benar hidup oleh iman. Ya, kalau dia tidak hidup oleh iman, dia akan hidupnya menggelepar seperti ikan yang tidak hidup di air. Dia akan hidup dalam kecemasan. Ya, jadi orang benar hanya hidup oleh iman. Satu-satunya caranya supaya orang benar itu mengalami kemenangan harus hidup oleh iman. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 6, orang yang menghampiri Allah harus dengan iman supaya hidupnya berkenan. Itu Ibrani 11 ayat 6. Ya, sekarang ayat lagi dikatakan dalam firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan harus dengan iman. Jikalau tidak dengan iman, kamu dosa. Ya, jadi saudaraku, orang benar harus hidup oleh iman. Apa iman? Iman tidak melihat, sudah percaya. Ya, bagaimana caranya iman bekerja? Dengan mulut, dengan hati percaya. Ya, hati percaya dan berkata-kata, itu iman bekerja. Anda percaya, Anda berkata-kata, iman itu bekerja. Ya, jadi iman yang kedua itu iman yang memerdekakan. Jadi saudara harus masuk dalam iman, yaitu memimpin dari iman kepada iman. Ya, dari iman kepada iman. Yohanes 8 ayat 32. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kalau hidupmu dengan iman, maka kebenaran itu mulai datang. Ya, dan kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kita, ya, kebenaran akan membawa kita semakin dewasa. Ya, sehingga kita mulai dibebaskan dari segala ikatan. Ya, iman itu memerdekakan. Iman ke iman, dari iman ke iman itu akan memerdekakan kita. Ya, dulunya kita dalam ikatan, dulunya kita dalam hamba dosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita terintimidasi, kita masuk lingkaran setan, tidak bisa keluar. Ya, kita stres, tidak bisa keluar, saudaraku. Ya, saudara harus beriman, sebab iman akan memerdekakan. Iman yang kedua, iman yang memerdekakan. Jadi orang benar harus hidup oleh iman. Ya, orang benar satu-satunya harus hidup oleh iman supaya hidupnya mengalami kemenangan. Ya, kalau tidak dia akan menggelepar. Ya, seperti ikan hidup di luar air. Orang benar harus hidup oleh iman. Harus. Ya, harus orang benar harus hidup oleh iman. Ya, bagaimana supaya kita dibebaskan? Kita akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, kebenaran akan memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Itu kebenaran akan memerdekakan kita dari segala ikatan,
dari segala hamba dosa. Ya, kita mulai merdeka. Yang dulunya kita suka minum, dulunya suka merokok, sering lihat pornografi, saudaraku. Ya, mulai diikat. Sudah lihat pornografi yang satu, lihat yang lain, dia mulai terikat. Hidupnya mulai terintimidasi, gelisah, tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ya, dia mengalami ikatan. Ya, tapi kalau saudara hidup oleh iman dan iman menuju iman, dan iman itu akan memerdekakan. Ya, kebenaran Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara akan dilepaskan, saudara akan diberikan kemampuan untuk lepas dari segala ikatan saudara. Oh, mungkin saudara terikat minum, mungkin saudara terikat rokok. Ya, saudara tidak mampu melepaskannya. Mulailah hidup oleh iman. Ya, fase yang pertama, iman itu menyelamatkan. Iman itu harus melalui pintu pertobatan. Percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Yang kedua, iman itu memerdekakan. Saudara mulai berjalan dari iman kepada iman, dan harus hidup oleh iman. Orang benar harus hidup oleh iman. Satu-satunya orang benar harus hidup oleh iman. Kalau tidak, dia akan mengalami cemas, gelisah, khawatir. Tapi orang yang hidup oleh iman itu luar biasa. Dia percaya walaupun tidak melihat. Ya, orang benar itu luar biasa, akan hidup oleh iman. Ya, dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi kalau kita hidup oleh iman, kita akan dimerdekakan. Kebenaran akan memerdekakan kita. Ya, kita dimerdekakan, tidak diikat. Ya, tidak diikat, tidak bisa lepas. Ya, tidak bisa. Kalau saudara mulai hidup oleh iman, saudara mulai hidup dekat dengan Tuhan. Ya, saya ingat Yohanes 15 ayat 7. Tinggal di dalam aku dan tinggal di dalam firman-Ku. Apa saja yang kamu minta, aku akan berikan kepadamu. Apa saja, asal yang kamu minta sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kalau kamu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawab doamu. Ya. Kesembuhan sesuai kehendak Tuhan. Diberkati kelimpahan itu sesuai kehendak Tuhan. Saudara, sudah disediakan oleh Tuhan. Ya. Yesus telah mati di kayu salib, selesai. Ya, the finish, selesai sudah. Ya. Semuanya masalah sudah ditanggungnya. Saudara pun di sorga tidak perlu bergumul. Saudara akan memperoleh kemenangan kalau saudara beriman kepada Yesus. Ya, itu luar biasa. Rasulullah mengatakan mujizat yang terbesar itu bukan Musa membelah Laut Merah, bukan Yosua membelah Sungai Yordan, bukan Yosua merobohkan tembok Yeriko, tapi mujizat terbesar kalau saudara menerima Yesus dan menggunakan Yesus dengan segala kuasanya, saudara akan dimerdekakan, saudara akan mengalami kemenangan. Kalau saudara mengerti hal ini, Yesus itu luar biasa. Itu pemberian yang luar biasa. Dia dilahirkan di Maria, dia mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Ya, dosamu ditebus, penyakitmu ditebus. Ya. Oh, itu luar biasa. Mengerti ini saja, hidup saudara mengalami kemerdekaan. Hidup saudara tidak akan sakit, saudara diberkati karena saudara mengerti bahwa Yesus telah menanggung semuanya. Ya, yang pertama iman keselamatan yang menyelamatkan. Yang kedua iman itu merdekakan. Iman kepada iman. Orang benar hidup kepada iman, harus hidup kepada iman. Kalau tidak hidup dengan iman, dia akan menggelepar, dia akan cemas, dia akan gelisah. Tapi orang benar harus hidup oleh iman kepada iman, dan kepada iman yang satu, dan kepada iman yang lain. Ya, iman akan memerdekakan, kebenaran itu akan memerdekakan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, iman itu timbul dari mendengar suara Tuhan. Ya, saudara mau dapat iman, satu-satunya cara saudara harus mendengar firman Tuhan. Ya, oh Pak, saya ingin iman. Iman itu dahsyat Pak, iman itu luar biasa. Iman itu luar biasa, mencukupi kebutuhan saya. Hari ini saya diberkati, padahal belum diberkati. Loh, iman itu luar biasa. Hari ini aku sudah disembuhkan, aku belum sembuh. Oh, iman itu luar biasa, aku ingin seperti itu. Ya, tapi saudara, waktu saudara habiskan dengan shopping, waktu saudara habiskan nonton sinetron, waktu saudara habiskan dengan kongko, saudara. Ya, saudara, iman timbul dari mendengar firman. Iman timbul dari mendengar, membaca firman, kaya akan firman. Kolose 3 ayat 16. Ya, Paulus itu kaya akan firman. Ya,
Kekayaannya untuk membaca firman sebanyak-banyaknya Paulus. Dia mulai memahami firman. Firman itu kuasa Allah. Ya, firman itu kuasa. Ya, dalam Roma 1 ayat 16, ya, 16 bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan itu kuasa. Ya, power. Itu luar biasa. Ya, firman itu kekuatan Allah. Ya, kalau saudara banyak membaca firman, kaya kepada firman, mengerti banyak tentang firman, dan itu sumber iman. Ya, yang ketiga, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar kata orang. Oh, kata orang banyak itu timbul iman. Oh, kata boneka mungkin, bonekanya antik ya. Oh, itu timbul iman. Bukan. Iman satu-satunya timbul dari iman adalah mendengar firman Tuhan. Hanya dari firman iman itu muncul. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya, itu luar biasa. Ya, kalau saudara menginginkan sesuatu, aku mau sembuh, gampang saja. Ada ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Iloh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya. Oh, ambil itu firman. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sakitku sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus aku sembuh. Belum sembuh. Ngomong sembuh terus. Satu saat pasti sembuh. Amin. Ya, saudara. Oh, saudara belum diberkati. Saudara bergumul. Oh, mungkin punya kreditan apa, mobil, motor. Oh, tumpah tangan. Nanti mobil ini akan lunas. Motor saya akan lunas. Ya, itu iman. Ya. Ayatnya di mana? Filipi 4 ayat 19. Aku Allah akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu. Ada Filipi ayat 19. Ya. Ada ayat janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang saudara gunakan untuk iman. Dan iman itu luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada. Iman itu luar biasa. Ya. Seperti Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Iman itu dahsyat. Dari tidak ada menjadi ada. Saudara bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa kalau saudara mempunyai iman. Iman timbul dari mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Itu iman. Ada dasarnya, basicnya, yaitu firman. Ya, saudara banyak mengerti harus kaya akan firman, maka saudara akan memiliki iman. Dan iman itu dahsyat. Kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau bisa pindahkan gunung, gunung masalah, gunung penyakit, gunung apapun, persoalan hidupmu, engkau bisa pindahkan itu. Iman itu tidak bimbang, iman itu percaya, iman itu tidak ragu, iman tidak khawatir, iman itu percaya dan mengatakan sesuatu. Rahasianya iman, bagaimana iman bekerja? Percaya dengan hati, mengatakan sesuatu, jangan diam, harus diperkatakan. Dan iman itu terjadi, mujizat akan terjadi. Orang yang beriman tidak ada yang mustahil. Ya. Matius 19, Matius 17 ayat 19 dan 20. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Miliki iman. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Percaya kepada firman. Belum melihat, oh motor ini milik saya. Oh, padahal masih bayar. Terus mengatakannya. Sebelum selesai, sudah bayar lunas dulu. Luar biasa. Oh, iman ini luar biasa, saudaraku. Oh, saudara punya iman luar biasa. Oh, mobil saya milik saya. Oh, akan terjadi. Kalau saudara punya iman, asal basicnya dari firman Tuhan. Iman timbul dari firman, bukan dari kata orang. Oh, orang banyak berkata. Enggak, saudara. Dari firman. Satu-satunya iman timbul dari firman. Makanya saudara banyak baca firman. Lakukan iman. Lakukan iman. Satu kali ada jemaat menghadiri KKR. Dia sakit. Ya, sakit kanker. Ya. Waktu pendetanya berdoa hari pertama, wanita ini, ibu ini datang didoakan. Belum sembuh ya kankernya. Besok lagi KKR dilanjutkan, belum sembuh. Ibu ini selalu maju sampai pendetanya bosan. Bu, kok didoakan terus? Doa dulu bu, jangan kesusu maju. Ya, ibu kan sudah didoakan terus. Ya pak, saya belum sembuh. Loh, jangan maju bu. Ya sudah,
doa dulu baru maju. Ibu Mini berkata, Bapak lupa ya, Bapak menyatakan Bapak berkhotbah bahwa hidup ini bukan karena melihat, tapi percaya. Saya percaya kepada Yesus sudah menyembuhkan saya. Saat dia mengatakan begitu, beberapa hari itu pendarahan keluar dan akhirnya kankernya itu jatuh. Tepuk gitu, dia mengalami kesembuhan. Iman itu bukan karena melihat, percaya. Sehari, 2 hari tidak terjadi, tetap beriman. Firman Tuhan pasti digenapi. Ya, luar biasa. Allah bukan manusia, dia berdusta. Allah setia terhadap setiap janjinya. Anda beriman sesuai dengan firman. Iman timbul dari firman. Saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan pasti mengalami mujizat. Saat-saat ini saudara harus hidup oleh iman, bukan hidup karena percaya. Jangan hidup karena dipengaruhi oleh situasi. Oh, belum dapat sesuatu, iman saya goyah. Jangan. Terus pegang terus. Ya, sebab akan datang itu mujizat. Ya, sebab akan datang mujizat. Pegang terus, setia terus, sabar terus, menanti waktunya Tuhan. Mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Perkara besar terjadi kalau saudara punya iman. Iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mari saudara miliki iman. Ya, saya juga akan belajar terus memiliki iman supaya saya dapat sesuatu yang dari Tuhan. Saya menginginkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan supaya saya dapat sesuatu yang dari Tuhan. Kalau tidak, saya orang benar, tidak hidup oleh iman. Hidup saya mulai menggelepar seperti ikan keluar dari air. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa tingkatan iman. Iman yang pertama, iman yang menyelamatkan. Kedua, iman itu memerdekakan, membebaskan. Ketiga, iman itu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dipengaruhi keadaan. Ya, keadaan tidak menambahinya. Tidak ada ditambahi oleh keadaan. Oh, kata orang ditambahi. Firman Tuhan titik asalnya dari firman. Satu-satunya timbul iman itu dari firman. Ya, 3 hal itu yang dapat saya sampaikan. Puji Tuhan, kiranya saudara diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kami yang mendengar. Engkau tahu pergumulan masalah kami Tuhan. Kalau kami sakit Tuhan, kami beriman oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Sudah Engkau pikul 2000 tahun yang lalu sakit kami. Terima kasih. Kalau kami dalam pergumulan Tuhan, sudah Kau tanggung segala beban dan permasalahan kami. Pemberontakan kami, pergumulan hidup kami sudah Kau tanggung 2000 tahun yang lalu. Sudah selesai Engkau di kayu salib. Oleh sebab itu kami mengimani Engkau supaya kami mengalami kemenangan daripada-Mu. Biarlah kami belajar seperti Daud Tuhan, mengimani Engkau waktu Daud menghadapi Goliat. Hari ini Tuhan, Engkau diserahkan Tuhan kepadaku. Terima kasih, walaupun Goliat itu belum kalah, tapi Daud mempunyai iman. Hari ini Engkau diserahkan Tuhan kepadaku. Terima kasih Tuhan, belajar kami seperti Daud, walaupun kami belum melihat, tapi percaya Tuhan, maka Engkau akan Allah yang bekerja, yang luar biasa. Engkau Allah yang melakukan sesuai dengan firman-Mu. Sebab Engkau bukan manusia, Engkau berdusta, tapi Engkau Allah yang mampu dan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biarlah kami tinggal di dalam Engkau dan kami hidup oleh firman, kaya akan firman, supaya kami hidup oleh iman, supaya hidup kami tidak menggelepar Tuhan, tapi hidup kami mengalami kemenangan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang dalam masalah Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, dalam masalah keuangan Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sudah Kau pikul 2000 tahun yang lalu. Kami tinggal mengalami kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.